Ya, anak-anak sekalian, selamat berjumpa di materi persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang eh, bentuk kuadrat dan bagaimana cara memfaktorkannya. Nah, sekarang kita akan bahas persamaan kuadrat. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c seperti bentuk dari eh, bentuk kuadrat ya. Ini kan bentuk kuadrat, tetapi di dalam persamaan kuadrat ada tanda sama dengan 0. Ya, syaratnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan syarat a, b, c itu adalah elemen bilangan real, artinya boleh koma, boleh pecahan ya, tapi bentuk akar tidak. Kemudian syarat yang kedua adalah A tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 0, maka ininya hilang nih. Ya, ini hilang. Kemudian yang tersisa adalah BX tambah C sama dengan 0. Atau bisa dibilang bentuk linier. Ini bukan bentuk kuadrat lagi. Nah, nilai X, sekali lagi ya, kalau persamaan itu kan kita cari solusinya. Nah, nilai X, nilai variabel X yang memenuhi persamaan, atau kalau saya masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan ini menjadi kalimat tertutup bernilai benar, maka X itu disebut sebagai penyelesaian. Atau, nah ini agak lain, akar-akar persamaan kuadrat. Ya, disebut solusi atau penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Ada juga yang bilang akar-akar penyelesaian, tapi lebih sering disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada memfaktorkan. Jadi kenapa kemarin kita bahas tentang bagaimana memfaktorkan bentuk kuadrat? Karena kan kita akan pakai di persamaan kuadrat. Nah, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Ini belum kita bahas, akan kita bahas nanti. Kemudian yang ketiga adalah rumus kuadratik. Rumus kuadratik kadang-kadang juga disebut rumus ABC. Ya. Oke. Baik, kita mulai. Ya, memfaktorkan. Nah, kalau kita mau memfaktorkan, maka sebelumnya adalah kita harus belajar, harus mengingat kembali tentang yang namanya ketentuan faktor 0. Ya, saya ulang ya. Ketentuan faktor 0 apa itu? Jadi jika hasil kali 2 atau lebih faktor, ya, atau gini, jika ada perkalian gitu ya antara dua bilangan atau dua variabel, ya kita sebut sebagai faktor ya, itu sama dengan 0, maka paling sedikit satu faktornya itu sama dengan 0. Jadi begini, kalau ada perkalian hasilnya 0, maka salah satu yang dikalikan itu, saling dikalikan itu adalah salah satunya pasti 0. Ya, coba ya, 6 kali 0 itu pasti sama dengan 0 gitu ya. 0 kali 6 sama dengan 0. 7 kali 0, 0 gitu ya. Jadi kalau kita mau mengalihkan sesuatu dengan 0, hasilnya pasti 0. Ini makanya kenapa tidak ada pembagi 0, sesuatu faktor dibagikan dengan 0, atau suatu bilangan atau variabel dibagi dengan 0, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, bukan 0. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang kalau kita bagi dengan 0, hasilnya apa gitu. Paham ya? Kalau 0 saya bagi dengan 6 kan bisa 0. 0 dibagi dengan 0 bagi 0 itu nggak ada juga. Jadi 0 dibagi dengan sesuatu itu tidak ada hasilnya. Tidak terdefinisi. Ya. Jadi kalau A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya. Kira-kira. Jadi salah satunya 0 atau dua-duanya 0. Oke. Nah, misalkan kita pakai persamaan kuadrat gitu ya. X ini hasil faktor suku 2 ya. X tambah 3 sama dengan kali X min 5 sama dengan 0. Maka karena ketentuan faktor 0 tadi, maka X tambah 3 itu sama dengan 0 atau
X min 5 itu sama dengan 0. Ya. Jadi pahami ya, salah satunya 0 atau dua-duanya. Nah, hasilnya begitu. Nah, ini. Maka X min 3, X sama dengan 5. Nah, ini adalah solusi dari bentuk yang ini. Ya, kalau kita masukkan min 3 di sini, ini kan min 3 tambah 3, 0. Ya, terserah X yang satunya berapa gitu ya, atau masukkan min 3 juga ya. Oh iya, benar, harus masukkan sama-sama min 3. Ini min 3 tambah 3 dikali min 3 dikurang 5. Ini kan 0 dikali min 8. Ini kan hasilnya adalah 0. Berarti benar kan ya. Begitu juga dengan kalau kita masukkan 5. 8 dikali 0. Oke. Kira-kira begitu. Mari kita masuk di contoh. Ya. Ketentuan faktor 0 ini ya. Kita mau selesaikan ini. Nah, kita akan cari kemarin P tambah Q sama dengan min 2. P kali Q sama dengan 35. Min. Sorry. Nah, faktornya ini kan 135. Apa lagi? 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5, 7. Tetapi kalau dijumlah, dikalikan, hasilnya negatif. Berarti kan salah satunya adalah negatif. Misalkan ini ya. Nah, ini kalau saya jumlah, ini hasilnya adalah min 34. Ini kalau saya jumlah hasilnya min 2. Nah, kita pakai yang ini. Satunya min 5. Ini berarti X sama dengan 0 gitu ya. Ini X tambah 5, X min 7. Oke, sudah, maka kita punya sekarang gitu ya. Penyelesaiannya adalah X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Ini X sama dengan min 5 atau X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga X sama dengan min 5 atau X sama dengan 7. Gitu ya. Nah, masih ingat kan cara penyelesaiannya ya? Cara pemfaktorannya paling tidak. Oke, sekarang yang ini. Nah, perhatikan bentuk ini, masih himpunan penyelesaian, bentuk ini tidak sama dengan 0. Maka kita harus jadikan dia bentuk sama dengan 0. Artinya min 4 ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya positif 4. Jadi saya tulis ulang, yang jadi X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Sekarang kan P tambah Q sama dengan min 6, P kali Q sama dengan 9. Faktor 9, 1, 9, 3, 3. Yang lain nggak ada. 91 ya, sama 1, 9. Hasilnya positif, tapi ini negatif. Kita jadi dua-duanya min. Mana yang ini hasilnya min 10, ini hasilnya min 6. Nah, kita pakai yang ini. Berarti ini adalah X min 3. Sorry. X min 3, X min 3 lagi sama dengan 0. Oke. Nah, ini sama ya. X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sama aja. X sama dengan 3. Jadi HP-nya adalah X demikian hingga X sama dengan 3. Itu dia. Kenapa satu kali? Karena nilainya sama. X sama dengan 3. Ini kan X sama dengan 3. Sama aja. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Tidak sama dengan 0. Harus disamakan dengan 0. 3x kuadrat min 21x sama dengan 0. Oke, saya bisa faktorkan ini 3x kuadrat min 21 min 7x sama dengan 0. Ini saya faktorkan biasa. Ini 3 difaktorkan lagi x dikali X min 7 sama dengan 0. Nah, faktornya ini adalah kita enggak, ini 3 lagi karena kita cari X sama dengan 0 atau X sama min 7 sama dengan 0, X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Jadi
himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Ini kalau kita masukkan ke sana, dua-duanya bernilai benar. Oke, kita lanjut. Apa yang kita lakukan di sini, kita kalikan dengan 4X, KPK dari penyebut-penyebut ini, 4X. Jadi dapatnya ini adalah 4X kuadrat. Ini kemudian menjadi min 4 sama dengan 3X kuadrat. Ya, saya pindahkan ke sana ini, jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Bisa lihat ya, atau gini. Saya lebih detail aja. X kuadrat min 3X kuadrat, dari positif pindah ke sini jadi negatif, min 4 sama dengan 0. Ini kan sisa X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan pakai selisih 2 kuadrat, ini kan sama dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Ya, ingat ya, sama dengan 0. Jadi X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X plus 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Oke, kira begitu. Nah, ini nggak usah kita lewatin dulu aja. Oke, baik. Sampai di situ untuk materi kita tentang memfaktorkan bentuk kuadrat. Jadi menyelesaikan bentuk kuadrat, memfaktorkan, mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, tidak semua bentuk kuadrat atau tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Ya. Jadi yang bisa difaktorkan kita faktorkan, kalau enggak kita akan cari solusi yang lain. Baik, sampai di situ. Nanti kita akan bahas kenapa tidak bisa difaktorkan di pertemuan yang berikutnya. Baik, sampai di sini. Selamat belajar, Tuhan berkati.